Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, di mana hari ini kita lanjut ke tema 3, tugasku sehari-hari. Di mana kemarin Ibu sudah mengirimkan buku digitalnya ya, kalian bisa buka buku digital itu ya. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis sholihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kepada anak-anakku, pada siswa-siswi rahimakumullah. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita belajar bersama. Nah, ini gambar tema 3, tugasku sehari-hari ya. Nah, ini dia. Nah, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Tugasku sehari-hari. Nah, Siti siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing di lingkungan rumah. Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Nah, ini tentang tugasku sehari-hari ya. Nah, ini gambarnya Siti sedang belajar di rumah. Nah, ini ya. Tugasku sehari-hari di rumah. Nah, ini kalian bisa melihat gambarnya tadi. Siti sedang belajar, kemudian ini sedang membantu orang tua menyiram tanaman ya. Nah, ini. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, Ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran. Ayah mencabut rumput. Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Mengenal letak rumah. Nah, kita akan lanjut ke pembelajaran pertama ini ya. Di antara subtema 1 ini kita belajar pembelajaran pertama, yaitu mengenal letak rumah ya. Anak-anakku sekalian ya, kita harus mengetahui letak rumah kita. Nah, ketika kita mau pergi ya, kita bisa ingat di mana letak rumah kita, tempat kita kembali nantinya ya. Nah, ini rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu. Nah, di sini ada musola. Ini berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, ingat ya anak-anakku sekalian, kita harus mengetahui letak rumah kita. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Nah, itu tadi ya gambarnya. Nah, rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah.
Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Ya, dari rumah ke sekolah ongkosnya Rp1.000 ya. Nah, ini ada pertanyaan ya sesuai bacaan itu tadi. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Nah, siapa tadi? Nah, yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti. Nah, berarti yang sebelah sini ya. Kalau kita berhadapan dengan musola, nah kita merasa bahwa yang sebelah sini itu adalah sebelah kanan. Nah, di sini sebelah kiri. Nah, jadi sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi ya. Rumah Adi. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita lanjut ya. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Nah, yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Di manakah rumah Siti? Nah, rumah Siti itu tadi berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ya, berapa ongkosnya tadi? Rp1.000. Nah, itu ya. Hubungkan dengan garis. Nah, hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan. Sesuai berdasarkan denah pada halaman 4. Nah, kita lanjut. Ini ya. Nah, rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah siapa itu tadi ya? Yang terletak di ujung kanan itu tadi adalah rumah Adi. Nah, bisa dihubungkan dengan garis dari sini ke sini. Nah, kemudian di depan rumah Siti terdapat apa? Terdapat musola. Berarti dari lingkaran ini hubungkan ke bacaan musola. Rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah Ayu. Nah, ke sini ya. Rumah Ayu. Kemudian rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah Siti. Ini ke atas. Nah, itu cara menghubungkan dengan garis. Kalian bisa latihan-latihan ya sambil melihat denah rumah itu tadi ya. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Nah, mengenal pecahan nilai uang. Nah, ini adalah tentang uang logam ya. Nah, tapi di sini kita jarang memakai uang logam ini ya, malah tidak dapat kita pakai belanja ya kalau di daerah sini. Tapi kalau di daerah Tenggarong, Samarinda masih dipakai ini ya, uang logam ini. Nah, ini adalah uang logam dari yang terkecil nilainya adalah Rp100. Nah, ini ya, kalian bisa melihat uang Rp100. Nah, kalau kita tulis dalam matematika ini Rp 100,00. Nah, ini kalau dalam matematika ya, kita tulisnya seperti ini. Dibaca Rp100. Nah, ini uangnya. Kemudian yang ini 200 ya. Uang Rp200. Uang logam Rp200. Ditulis Rp 200,00. Baru dibaca Rp200. Kemudian uang logam selanjutnya adalah Rp500. Nah, ini uang logam Rp500. Ditulis Rp 500,00. Dibaca Rp500. Kemudian uang logam selanjutnya adalah Rp1.000. Ya. Ini uang logam Rp1.000. Ditulis Rp 1.000,00. Nah, ini cara penulisan dalam matematika uang logam Rp1.000 ya. Dibaca Rp1.000 yang ini. Nah, itu tadi ya diantaranya macam-macam uang logam ya. Rp100, Rp200, Rp500 dan Rp1.000. Membandingkan pecahan uang. Nah, di sini kita bisa membandingkan pecahan uang, uang logam ini dengan
lebih kecil atau lebih besar ya. Nah, ini uang 100 rupiah dengan 200 rupiah. Apakah uang 100 rupiah ini lebih besar atau lebih kecil? Nah, seperti yang kita lihat di sini ya, paling sedikit nilainya adalah 100 rupiah. Berarti 100 rupiah ini lebih kecil dari 200 rupiah. Nah, tulisannya seperti ini. Bisa kita di tengah-tengahnya lebih kecil. Nah, di sini juga ada contoh lagi ya. Nah, ini. Nah, ini 1.000 rupiah ya dengan 500 rupiah. Berarti 1.000 rupiah ini lebih besar dari 500 rupiah. Ini ada contoh juga. Ini uang logam 500 rupiah ya. Rp 500,00 ya atau 00 seperti itu. Rp 500,00. Nah, itu untuk penulisan uang logam 500 rupiah. Kemudian di sini 200 rupiah. Apakah ini lebih kecil atau lebih besar? Nah, tentunya ini lebih besar. Jadi, kita bilang seperti ini ya. 500 rupiah ya, lebih besar dari 200 rupiah. Nah, ini juga contohnya ya. Ini 100 rupiah dengan 1.000 rupiah. Tentunya ini lebih kecil ya. 100 rupiah lebih kecil dari 1.000 rupiah. Cara penulisannya itu ya, kalau 100 rupiah, Rp ya, 100,00. Nah, kemudian kalau 1.000 rupiah, Rp 1,000 sebanyak 3 kali, baru 0,00. Nah, itu cara penulisan uang logam di dalam pelajaran matematika ya. Nah, kalau ini lebih kecil ya dari 1.000 rupiah. 100 rupiah lebih kecil dari 1.000 rupiah. Urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Nah, mana ya yang nilainya terkecil? Nah, ini 500, 100, 200. Berarti yang terkecil ada ini ya. Kita bisa tulis di sini, kalian bisa tulis 1 ya, urutan yang pertama adalah uang logam 100, kemudian 200, kemudian yang ini urutan ketiga yaitu 500. Nah, di sini juga 200 rupiah, 1.000 rupiah, 100 rupiah. Nah, dari yang terkecil adalah 100 rupiah, urutan yang pertama ini. Kemudian urutan yang kedua adalah 200 rupiah. Urutan yang ketiga adalah 1.000 rupiah. Nah, ini lagi 100 rupiah, 500 rupiah, 200 rupiah. Urutan yang terkecil adalah ini 100 rupiah. Bisa tulis angka 1 di sini ya. Kemudian urutan yang kedua adalah 200 rupiah. Di sini angka 2. Kemudian urutan yang ketiga adalah 500 rupiah. Tulis angka 3 di sini. Begitu selanjutnya ya untuk mengurutkan bilangan ya. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Nah, ini ya. Ini pembelajaran SBDP ya. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Nah, ini kalau pola ketukan birama. Nah, kalau pola ketukan birama itu seperti ini. Nah, ada T, K, K. Nah, coba kita lihat T ini adalah tepuk tangan. K ini adalah hentak kaki. Bisa kita memakai tepuk tangan seperti ini, baru kita hentakkan kaki. Nah, kakak, tepuk kaki ya, yang dihentakkan 2 kali. Tepuk, kakinya hentakkan seperti itu. Nah, ini kalau pola ketukan birama. Nah, kemudian kita lanjut.
Lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Nah, kalau ini contoh dari irama ya, seperti kentongan. Nah, ini ya, kita bisa pakai beberapa gabungan ini ya. Irama dapat digabungkan seperti ini. Ada kata tek, tek, tong. Nah, seperti kita memukul antara kayu dengan kayu. Kemudian ada kentongan ya, dari bambu. Tek, tek, tong, tek, tek, tong, seperti itu ya. Kemudian yang ini juga bisa juga tek, tong, tek, tek, tong, tek. Nah, seperti itu ya. Nah, kalian bisa mencobanya pakai piring, pakai gelas di rumah untuk mendapatkan irama. Kemudian kalian juga dapat membuat irama dengan tepuk tangan dan memukul meja. Nah, seperti ini. Kita tepuk tangan, prok, prok, ketuk, ketukkan meja sekali. Nah, seperti itu. Prok, prok, ketuk meja. Nah, ini kita dapat irama dengan tepuk tangan 2 kali dan yang ketiganya mengetuk meja, memukul meja. Nah, seperti itu ya. Nah, kalian bisa mengkombinasikan dengan yang lain juga bisa. Ya, pakai ember, pakai galon misalnya bisa juga ya. Kalian bisa mendapatkan irama dari benda-benda itu ya. Nah, itulah irama yang bisa digabungkan ya, contoh-contohnya. Nah, kalian juga bisa mengkombinasikan sendiri, misalnya prok prok tuk, tuk prok tuk, nah, bisa juga. Nah, untuk pembelajaran pertama ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.